Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Hugh David, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, yakni Ibu Lilian Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Selanjutnya Bro Safian Halim sebagai Head of Pintu Belajar, Sis Leniko sebagai President of Buddhist Fellowship Indonesia, dan Sis Reniong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia. Semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang tercinta. Terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di siang hari yang berbahagia ini kita sangat berbahagia sekali dan sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa ya, seorang dokter yang nanti akan membagikan pengetahuan kesehatannya kepada kita semua, ya. Dan saat ini Dr. Archie Fontana Iskandar sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu, ya. Selamat siang, Dr. Archie Fontana. Apa kabar, Dok? Selamat siang Ibu Leni, kabar luar biasa. Bagaimana kabarnya juga Ibu? Baik, Dokter. Mungkin biasanya lebih akrab dipanggil dokter siapa, Dok? Saya biasa dipanggil Archie, Ibu. Oke, ya, Dokter Archie ya. Oke. Iya. Kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih anumodana kepada Dokter Archie yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa hadir walaupun secara virtual ya, untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua. Ya, adapun topik yang nanti akan di-sharingkan pada siang hari ini adalah mengenali infeksi saluran kemih dan cara pencegahannya. Ya, saya rasa Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi ya mengenai infeksi saluran kemih ya, mungkin sering mendengar, tapi untuk mungkin lebih detailnya nanti kita akan mendengarkan sharing dari Dr. Archie ya. Oke, terima kasih Dokter. Saat ini lagi bertugas di mana, Dok? Ya, terima kasih juga Bu sebelumnya. Saat ini saya sedang bertugas di Cianjur Bu, di RSUD Cimacan. Oke. Iya. Ya. Oke. Thank you Dokter. Ya. Di layar satu lagi sudah ada David. Ya. Selamat siang, Namo Buddhaya David. Ya, selamat siang Bu Eni dan dokter. Ya. Ya, Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam sejahtera ya. David adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Budi Dharma di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, semoga dan pada hari ini David berkesempatan untuk memandu sesi sharing health education bersama Dr. Archie ya. Ya, oke. Dengan topik mengenali infeksi saluran kemih dan cara pencegahannya. Ya, semoga ilmu yang didapatkan David nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta ya David ya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, untuk menghemat waktu ya, kita persilakan dan kita undang Dr. Archie dan David untuk bisa memulai sesi sharing health education ini. Waktu dan tempat kita persilakan Dokter. Terima kasih anumodana. Oke, terima kasih kepada Ibu Leni
dan Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator Arki Fontana Iskandar. Riwayat pendidikan, Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, Atmajaya. Jurnal ilmiah, Systematic Review and Meta-Analysis on Role of Adiponectin to Leptin Ratio in a Woman with Polycystic Ovarian Syndrome. Sertifikasi, pelatihan Advanced Cardiac Life Support oleh Indonesia Heart Association 2023, pelatihan hiperkis dan keselamatan kerja bagi dokter 2023, pelatihan summary statistic in public health 2023. Sekarang tibalah waktunya yang ditunggu-tunggu kita untuk semua agar kita dapat sharing dengan topik infeksi saluran kemih. Dengan demikian, waktu dan tempat saya persilakan kepada dokter. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Bu Leni, Kak David atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya boleh membawakan sharing mengenali infeksi saluran kemih dan juga cara pencegahannya. Suatu kebahagiaan bisa bertemu Ibu Leni dan Kak David juga, dan suatu kebanggaan dan kehormatan juga boleh membawakan topik ini. Mungkin saya boleh langsung mulai membawakan materinya ya sekarang. Oke, jadi hari ini saya akan membawakan topik mengenali infeksi saluran kemih dan juga cara pencegahannya. Topik ini cukup menarik karena hal ini cukup sering terjadi terutama pada wanita. Jadi, terutama pada wanita boleh nih diperhatikan. Nah, jadi pada wanita dan juga pada laki-laki secara anatomi memiliki perbedaan dalam organ reproduksinya dan juga sedikit perbedaan pada aksesori organ traktus urinariusnya. Seperti pada wanita itu memiliki uretra. Jadi uretra itu jalur dari vesika urinaria dari kandung kemih menuju ke biasanya saluran atau lubang kencingnya. Nah, jaraknya ini pada wanita lebih pendek dibandingkan kalau pada laki-laki, uretranya ini akan lebih panjang. Nantinya dari kandung kemih akan terus turun, nanti akan keluar dari penis. Jadi pertama, pada laki-laki dan wanita, tadi panjang uretra sendiri sudah berbeda. Uretranya ini lebih pendek. Kedua, pada wanita juga, di belakang uretra, di belakang dari saluran kencing, dari organ reproduksi, itu ada anus, ada lubang biasa kita mengeluarkan kotoran. Dan juga itu berada dalam satu bidang yang sama dibandingkan pada laki-laki yang memiliki penis. Jadi pada wanita sendiri secara anatomi memang karena uretranya yang lebih pendek dan juga karena tadi bidang dari saluran reproduksi dan saluran kemihnya dan juga pada lubang anusnya itu pada satu bidang yang sama, otomatis pada wanita akan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, kemudian kalau pada laki-laki yang perlu diperhatikan juga lagi, itu terdapat organ prostat. Pada organ prostat ini hanya ada pada laki-laki saja dan tidak ada pada wanita. Dan hal ini nantinya juga akan menjadi pertimbangan nanti yang menyebabkan penyakit, yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih juga, yang bisa menjadi resiko. Itu yang membedakan resiko pada wanita dan juga pada laki-laki. Nah, kemudian untuk definisinya nih, saya rasa untuk infeksi pada saluran kemih sudah cukup jelas ya maksudnya. Jadi pada saluran kencing kita. Nah, kemudian infeksi saluran kemih ini bisa terjadi complicated atau terjadi komplikasi atau yang uncomplicated. Nah, complicated itu berarti hanya terjadi pada organ itu sendiri dan tidak meluas pada organ lainnya. Sedangkan untuk yang uncomplicated itu sudah meluas di luar dari organ saluran kemih itu sendiri. Jadi gejala yang akan muncul nantinya juga bukan hanya ada di saluran kemih, tapi juga ada di luar dari saluran kemih tersebut. Dan kemudian ada yang namanya simptomatik atau bergejala, dan juga asimptomatik atau tidak bergejala. Jadi bisa diperhatikan juga bahwa infeksi saluran kemih ini nggak semuanya loh bergejala, bisa terjadi infeksi saluran kemih, tapi kita bisa tidak menyadarinya. Nah, menarik juga ya. Oke. Nah, jadi infeksi saluran kemih ini ada istilah-istilahnya tergantung dari organ yang terkena. Seperti yang pertama namanya sistitis, itu berarti yang terkena adalah organnya adalah kandung kemihnya yang menampung si kencing.
Nah, kalau seandainya yang namanya prostatitis, itu berarti terjadi inflamasi, itu hanya yang tadi, organ yang hanya ada pada laki-laki pada prostatnya. Sedangkan yang namanya pielonefritis, itu jika seandainya terjadi infeksi pada ginjalnya, pada parenkim ginjalnya. Dan kemudian ada juga yang disebut sebagai UTI recurrent, jadi infeksi saluran kemih yang berulang. Jadi kapan sih bisa disebut infeksi saluran kemih ini berulang? Yaitu ketika sudah terjadi dalam 1 tahun itu lebih dari 3 kali, atau dalam 6 bulan ini sudah terjadi lebih dari 2 kali, lebih atau sama dengan. Jadi seandainya 2 kali itu dalam 6 bulan sudah dianggap sebagai infeksi saluran kemih yang berulang. Nah, kemudian epidemiologinya bagaimana terjadi pada banyak yang seperti saya sebutkan tadi, banyak terjadi pada wanita karena faktor-faktor risiko dari anatominya, dan juga nanti ada beberapa faktor risiko lainnya yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, di sini saya tuliskan ya, pada wanita ini pada usia 1 sampai 50 tahun. Kenapa? Karena pada usia di bawah 1 tahun itu sebenarnya tidak jauh berbeda antara wanita dan pria. Karena pada anak di bawah 1 tahun itu untuk risiko terjadinya gangguan seperti defek, ada gangguan anatomis organnya atau gangguan genetik pada pria itu di saluran kencingnya sedikit lebih banyak dibandingkan wanita. Jadi untuk resikonya sendiri meningkat kurang lebih sama untuk anak di bawah 1 tahun pada wanita dan pria. Sedangkan pada di atas 50 tahun, tadi pada pria ada yang namanya prostat, dan prostat ini ketika membesar, ini juga dapat menyebabkan resiko untuk terjadinya saluran kemih. Sehingga di atas 50 tahun, resiko di antara wanita dan pria ini juga jadinya ya kurang lebih ya tidak beda jauh lah. Nah, tapi untuk usia di rentang 1 sampai 50 tahun akan jauh lebih besar pada wanita kejadiannya. Nah, kemudian 50% sampai 80% wanita ini pernah mengalami ISK dalam hidupnya. Jadi minimal 1 kali itu 50 sampai 80% wanita pernah mengalami infeksi saluran kemih. Ya, jadi cukup banyak ya 80% ya. Dan kemudian 10% itu mengalami setiap tahun. Jadi setiap tahun akan terus mengalami ya, infeksi saluran kemih ini. Dan juga 20-30% ini mengalami rekurensi, atau tadi dari 50%, 50-80% ini kan mengalami 1 kali, dan 20-30 diantaranya ini akan mengalami yang berulang. Begitu. Nah, kemudian untuk faktor resikonya nih, pertama yang pasti, jika seandainya pernah terjadi infeksi saluran kemih sebelumnya, maka akan terjadi resiko untuk mengalami infeksi saluran kemih kembali. Yang kedua, aktivitas seksual. Jadi, yang tadi saya sebutkan untuk organnya, kan bisa dilihat bahwa berdekatan antara vagina dan juga lubang kencingnya pada wanita, sehingga aktivitas seksual terutama jika seandainya berganti-ganti pasangan, berhubungan seks bebas, itu akan sangat meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian higienitas, sama seperti faktor penyakit lainnya, kebersihan, higienitas itu sangat penting karena jika seandainya tidak bersih, itu akan menjadi tempat untuk berkembangnya bakteri. Dan kemudian gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun ini bisa pada berbagai penyakit, kemudian gangguan urinasi, atau seandainya jadi kencingnya ada gangguan, bisa tersendat atau ada halangan. Kemudian pada pasien yang memiliki diabetes mellitus atau pada orang-orang yang memiliki kencing manis, itu juga terjadi perubahan yang bisa menyebabkan faktor risiko untuk memiliki infeksi saluran kemih ini meningkat. Dan juga penggunaan kateter jangka panjang. Jadi pada orang-orang yang biasanya menggunakan selang kencing ini juga menjadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, ini untuk patogenesisnya. Jadi bagaimana penyakit ini bisa terbentuk? Pertama, jadi untuk terjadinya suatu penyakit akan terjadi akibat ketidakseimbangan. Pertama dari organismenya, bakterinya. Kedua dari kitanya sendiri, hostnya. Dan juga dari lingkungannya atau environment-nya. Ketika terjadi ketidakseimbangan dari ketiga hal ini, maka akan bisa terjadi infeksi. Nah, organismenya, jadi maksudnya bagaimana bakterinya? Bakterinya ini apakah dia memang memiliki kecenderungan untuk menyebabkan infeksi? Dan kemudian dari hostnya tadi, apakah dari kitanya sendiri higienitasnya kurang baik? Apakah memang memiliki genetik yang memiliki kecenderungan untuk lebih sering terjadi infeksi saluran kemih tersebut, atau secara lingkungan yang dimaksud adalah tadi seperti selang kencing, jika menggunakan maka akan terjadi peningkatan resiko, atau lingkungan kebersihan dan juga
gangguan yang bisa terjadi pada daerah sekitar saluran kencing tersebut. Nah, infeksi saluran kemih ini bisa terjadi, pertama, yang dimaksud infeksi ascending adalah tadi, seperti misalnya, kan dari lubang anus dan juga lubang saluran kencing kita, itu kan berdekatan pada wanita. Nah, jika seandainya ada bakteri masuk dari sana, bakteri masuk dari bawah dan naik ke atas, itu yang dimaksud dengan infeksi ascending. Jadi dari lubang yang dari luar tubuh dan dia akan naik ke organ yang ada di atasnya. Ke kandung kemihnya, bisa juga ke akhirnya ginjalnya. Kemudian bisa terjadi juga akibat obstruksi saluran kencing. Jadi ada halangan di saluran kencing itu. Halangan ini bisa berupa macam-macam, tapi salah satu contoh yang mungkin tadi udah disebut adalah prostat. Jadi seperti pada laki-laki, ketika prostat itu membesar, dia akan menghalangi selang kencingnya, dan yang akan terjadi adalah pengosongannya akan menjadi terganggu, atau keluarnya kencing itu akan menjadi tidak sempurna. Jadi bisa ada yang tertahan. Nah, apa yang terjadi jika tertahan? Bayangkan seperti ada bakteri, dia seharusnya bisa keluar dibantu oleh air, oleh saluran kencing, dia bisa keluar secara alami. Itu bagian imun tubuh kita juga, itu salah satunya secara mekanis adalah dengan kencing. Jadi dengan kencing kita kan airnya keluar, itu juga mengeluarkan bakterinya. Nah, kalau seandainya ada gangguan seperti tadi, ada obstruksi, ada halangan, sehingga kencingnya tidak bisa keluar, maka ada beberapa, bisa sebagian atau seluruhnya itu air kencingnya itu kan akan tertahan. Dan itu yang akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, dan bakterinya tersebut juga yang bertahan di situ bisa menyebabkan infeksi yang lebih hebat lagi begitu. Jadi dia tidak bisa dikeluarkan, tapi dia akan bertahan di situ. Nah, selanjutnya benda asing. Benda asing itu contohnya seperti kateter, seperti tadi selang kencing. Tapi bukan selang kencing aja, semuanya benda asing yang kita perkenalkan pada area kelamin atau area saluran kemih kita, itu juga dapat menyebabkan infeksi bila tidak bersih begitu. Nah, kemudian bagaimana sih gejala yang bisa muncul? Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan juga. Jadi pertama yang dimaksud dengan frekuensi adalah mungkin kita akan jadi sering ke toilet. Jadi rasanya kayak pengen kayak kencing, terus kayak pengen kencing, terus kebelet, terus begitu. Jadi frekuensi ini adalah peningkatan rasa ingin kencingnya tersebut. Nah, kemudian urgensi. Jadi di sini ada rasanya kok kayak pengen kencing terus gitu. Rasanya kayak kebelet terus tapi nggak keluar-keluar gitu. Jadi frekuensi ini adalah keseringannya tadi jadi lebih sering untuk kencing, urgensi ini adalah jadi rasa ingin kencingnya yang terus jadi rasa ingin kencingnya begitu. Nah, sedangkan disurianya ini adalah yang dimaksud jadi ada nyeri. Jadi ketika kita mengeluarkan kencing itu nanti bisa terjadi rasanya itu nyeri atau sakit ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi hematuria, yaitu jadi ada darah pada saluran kencingnya, jadi menyebabkan airnya yang harusnya bening, itu nanti mungkin bisa berwarnanya seperti kemerah mudaan, atau warnanya menjadi kemerahan. Dan kemudian nyeri suprapubik, itu jadi di atas pubis kita, atau di bagian perut bawah kita, itu bisa mengalami rasa nyeri juga, terutama ketika ditekan. Nah, gejala-gejala yang saya sebutkan ini, itu yang ada di organnya. Nah, bagaimana ketika seandainya infeksinya ini sudah menyebar lebih luas? Nah, jika infeksinya sudah menyebar lebih luas, atau seandainya infeksinya sudah mengenai organ yang tadi, biasanya muncul frekuensi urgensi dysuria, hematuria ini adalah ketika munculnya pada infeksi di kandung kemihnya. Nah, ketika infeksinya naik lagi, ketika menjadi tadi pyelonefritis, atau seandainya infeksi sudah naik ke ginjalnya, biasanya gejala yang akan muncul lebih hebat. Contohnya seperti nyeri-nyeri tubuh, nyeri punggung, demam. Jadi gejala yang tadinya di saluran kencing aja, dia biasa jadi sudah lebih menyebar bisa ke seluruh tubuh. Jadinya bisa semuanya demam dan juga nyeri tubuh tadi. Nah, selanjutnya, ini yang penting juga tadi. Pertama kita sudah mengenali bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana sih mencegahnya. Nah, pertama higienitas. Bagaimana cara menjaga kebersihannya. Satu, sebenarnya pada wanita itu tidak perlu cara yang paling baik untuk membersihkan itu tidak perlu pakai sabun, tidak perlu memakaikan berbagai macam bahan kimia lainnya. Jadi cukup menggunakan air aja itu sebenarnya sudah cukup pada wanita untuk membersihkan organ reproduksinya. Nah, seandainya mungkin di luar sana ada sabun-sabun khusus untuk organ reproduksi wanita juga, itu juga sebenarnya kalau tidak diperlukan ya tidak usah, atau seandainya ingin menggunakan ya tidak perlu berlebihan.
Karena seandainya jika menggosoknya terlalu berlebihan atau seandainya salah, nanti bisa malah menyebabkan iritasi atau gesekan pada daerah sekitarnya. Nah, kemudian mengganti celana dalam atau pakaian dalamnya itu secara berkala, secara rutin. Jadi sehari 1-2 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi jangan dipakai celana dalam seharian, udah keringatan, basah. Seperti itu kan akan menjadi lembab dan menjadi tempat yang baik untuk bakteri. Nah, jadi pakai pakaian dalam yang bisa menyerap keringat, pakai pakaian dalam yang diganti pakaian dalamnya sehari 2-3 kali. Ketika sudah basah, ketika sudah lembab, langsung diganti sebaiknya. Nah, kemudian tidak berganti-ganti pasangan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, faktor risiko yang menjadi faktor risiko juga adalah hubungan seksual, terutama pada yang berhubungan seks bebas dan juga pada yang berganti-ganti pasangan atau yang hubungan seksual dan tidak bersih begitu. Nah, itu kan tadi bisa menyebabkan memperkenalkan bakteri dari luar ke bagian organ reproduksi wanita dan juga pada organ saluran kemihnya. Nah, pada wanita juga mungkin pada beberapa orang sudah tahu, tapi masih banyak juga wanita yang belum mengetahui hal ini. Jadi cebok itu ketika membersihkan itu dari bagian depan ke belakang dan jangan sebaliknya. Jadi jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Karena pada bagian depan itu kan si organ reproduksi dan organ kencing kita. Sedangkan yang di belakang itu adalah saluran keluarnya kotoran lubang anus kita. Ketika kita gosoknya atau ceboknya dari belakang ke depan, maka kita akan memperkenalkan bakteri dari organ saluran cerna kita dari lubang anus tersebut ke organ reproduksi dan saluran kencing kita. Maka dari itu kenapa ceboknya harus dari depan ke belakang, supaya jangan sampai kita memperkenalkan, jangan sampai ketemu tuh si bakteri dari saluran usus kita ke saluran kencing kita. Nah, kemudian jangan menahan kencing. Jadi tadi kan kalau seandainya kencingnya ada di si air kencing itu ada di dalam kandung kemih kita untuk waktu yang lama, itu akan meningkatkan untuk resikonya terjadi bakteri. Itu bisa bertumbuh dan juga bakteri tersebut untuk menginfeksi organ kita. Jadi kencing harus yang rutin, jadi tidak boleh ditahan, dan juga minumnya juga harus yang baik, harus yang banyak. Jangan sampai kita kurang minum, karena tadi salah satu perlindungan mekanis dari tubuh kita adalah dengan mengeluarkan air kencing tadi tersebut. Jadi dia ikut mengeluarkan si kencingnya tersebut, si bakterinya tersebut dari air kencingnya. Nah, kemudian untuk tata laksananya, sebenarnya ini mungkin secara singkat saja. Jadi pada wanita yang memang sehat dan juga tidak hamil, dan ketika memiliki dysuria, nyeri, frekuensi jadi lebih sering, dan rasanya ingin kencing terus urgensi, maka sebaiknya konsultasi ke dokter untuk segera dilakukan pengobatan. Nah, namun untuk pada wanita yang tadi memiliki gejala juga, ada dysuria, frekuensi, urgensi tadi, dan juga disertai dengan adanya resiko memiliki infeksi menular seksual, maka sebaiknya selain diperiksakan untuk saluran kencingnya, juga disembuhkan untuk infeksi saluran menular seksualnya tersebut, karena kalau enggak akan untuk infeksi saluran kencingnya. Nah, jadi tadi kalau memang sudah gejala, konsultasikan ke dokter dan juga ceritakan ke dokter apa yang kita miliki resikonya, seperti jika seandainya memang suka berganti-ganti pasangan atau seandainya kita memiliki keluhan juga pada organ reproduksi kita, maka kita juga cerita supaya dokternya bisa tahu nih kalau kita harus mencari tahu gitu, sehingga bisa ditanganin juga nantinya. Nah, sedangkan pada pria tadi kan resikonya meningkat terutama pada yang memiliki pembesaran prostat pada yang usianya tadi di atas 50 tahun. Nah, jadi pada pria yang di atas 50 tahun itu memang perlu seandainya memiliki keluhan prostat, jadi kencingnya tidak lancar, dia kencingnya menetes seperti itu, maka sebaiknya juga dikontrolkan ke dokter supaya bisa diobati dan dicari tahu juga apakah ada infeksi saluran kemih atau tidak. Nah, kemudian ini hanya secara singkat saja mungkin antibiotiknya yang biasa digunakan, tapi ini hanya lewat saja ya. Jadi kan ini untuk pengetahuan dokternya lah, bukan untuk pengetahuan pasiennya ya. Gitu. Nah, kemudian tapi obatnya adalah tadi, berarti kalau seandainya memiliki infeksi, obatnya adalah antibiotik gitu. Nah, antibiotik ini harus ke dokter karena dokternya yang mengerti kira-kira pada pasien dengan karakteristik seperti apa, antibiotiknya harus berapa lama, antibiotiknya menggunakan apa. Itu kan ada banyak pilihannya, itu harus berkonsultasi ke dokter dahulu, jangan asal menggunakan, karena nanti beresiko untuk pasiennya sendiri.
Nah, kemudian untuk komplikasinya atau apa yang bisa disebabkan jika seandainya terjadi infeksi ini dan tidak ditangani, pertama urosepsis. Jadi sepsis ini adalah ketika infeksi ini sudah menyebar dari luar organ kencing tadi dan sudah ke seluruh tubuh. Nah, kalau seandainya infeksinya sudah menyebar, maka yang tadinya gejala hanya pada saluran kencing, maka menjadi di seluruh tubuh. Nantinya sepsis ini bisa menyebabkan shock dan bahkan bisa menyebabkan risiko untuk hingga kematian. Nah, jadi kalau seandainya memang memiliki gejala, langsung diperiksakan, terutama seandainya gejalanya sudah berat. Nah, kemudian infeksi berulang. Kalau seandainya tidak ditangani dengan baik, faktor risikonya tidak dikenali dengan baik dan tidak dicegah, maka juga infeksi tersebut bisa terjadi berulang dan nantinya bisa menjadi lebih berat gejalanya. Nah, kemudian untuk yang prostatitis ini, prostat ini kan tadi saya bilang bisa membesar. Kalau seandainya terus membesar dan juga menghalangi saluran kencing, maka risikonya air kencing tersebut akan tertahan di kandung kemihnya. Dan lama-lama kandung kemihnya ini akan penuh, kan tidak bisa keluar tuh tertahan. Nah, ini nanti akan menyebabkan risiko, bahkan bisa sampai pecah. Nah, itu kan buruk banget, sakit banget, dan pasti tidak nyaman sekali. Jadi kalau seandainya memang memiliki gejala, juga langsung dikonsultasikan. Nah, kemudian pada wanita hamil, ini ada risiko juga. Jadi berdasarkan penelitian itu ada risiko ketika wanita hamil memiliki ISK atau infeksi saluran kemih, dia itu bisa mengalami preterm atau kehamilan yang jadi di bawah usia yang seharusnya gitu. Jadi seharusnya di atas 37 minggu, nanti jadi di bawahnya. Jadi bisa hamil preterm atau hamilnya lahirnya lebih cepat begitu. Nah, karena itu kalau seandainya memang memiliki ISK pada wanita hamil juga harus diperiksakan supaya janinnya juga bisa dikontrol. Jangan sampai terjadi kehamilan prematur tadi begitu. Nah, demikian untuk presentasi saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan bila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih, David, Bulani. Oke, terima kasih dokter atas materi yang boleh di-sharingkan. Sekarang tibalah waktunya kita untuk memasuki sesi tanya-jawab. Tapi sebelum itu, mungkin ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Leni. Untuk saat ini, waktu dan tempat saya persilakan, Ibu Leni. Ya, terima kasih David, terima kasih Dr. Archie atas sharingnya yang sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua ya, supaya lebih memperhatikan lagi tentang masalah kebersihan dan kesehatan. Ya, terima kasih dokter. Ya. Sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah sebuah program dari Buddhist Fellowship Indonesia di bidang pendidikan, dan Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, baik di universitas, di strata 1, strata 2, dan strata 3. Ya, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita tonton bersama-sama. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga,
cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Dan terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia dan founder kami, Ibu Lian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, semoga ke depan Pintu Belajar bisa memberikan lebih banyak lagi beasiswa kepada anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera. Dan semoga anak-anak asuh Pintu Belajar bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa, dan negara tercinta kita, Indonesia. Ya, oke, baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bagi yang tergerak hatinya untuk mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sekarang tibalah saatnya di sesi tanya-jawab. Ya, kita persilakan David untuk bisa memandu sesi tanya-jawab dengan Dr. Archie. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Leni atas pesan yang telah disampaikan. Sekarang tibalah waktunya untuk kita masuk sesi tanya jawab. Cuman sebelum itu saya membacakan pertanyaan dari saya terlebih dahulu kepada dokter. Oke, Dok, saya ada pertanyaan. Bagaimana peran aspek nutrisi dan hidrasi dalam menjaga kesehatan saluran kencing? Dan apakah ada makanan atau minuman tertentu yang dapat membantu mencegah infeksi saluran kencing? Baik, terima kasih David pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya. Mungkin ini yang paling berikatan dengan kehidupan kita sehari-hari, makanan dan juga nutrisi, sama tadi hidrasi, betul banget. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan, seperti yang kita tahu, resiko yang tadi sudah saya bacakan, resikonya adalah diabetes mellitus dan juga penurunan sistem imun. Nah, untuk diabetes mellitus, jadi kalau seandainya memang memiliki kencing manis atau memiliki resiko kencing manis seperti berat badan yang berlebih, nah maka jangan memakan gula yang berlebihan. Bahkan ketika sehat pun kita makan gula berlebih itu pasti akan meningkatkan resiko untuk terjadinya kencing manis. Jadi satu, makanannya jangan yang manis-manis, jadi secukupnya aja. Begitu, jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kedua, untuk makanan yang untuk menjaga sistem imun kita, maka makanan yang sehat dan bernutrisi. Jangan makanannya jadi harus sesuai
kebutuhan tadi ada lauknya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada vitaminnya. Jadi supaya dan juga istirahat yang cukup juga ya. Jadi selain makan istirahat juga jadi supaya sistem imun kita tetap bekerja dengan baik. Nah, kemudian untuk hidrasi. Nah, hidrasi ini sebenarnya yang paling berikatan langsung dengan infeksi saluran kencing ini, infeksi saluran kemih ini. Kenapa tadi seperti yang disebutkan, ketika kita minumnya dikit, ketika kita kencingnya jarang, maka si sistem perlindungan kita dengan yang mengeluarkan air kencing tadi itu juga akan terganggu. Maka bakterinya bisa lebih banyak atau lebih lama waktunya untuk berkumpul di kandung kemih kita. Nah, makanya kita harus minum yang banyak, harus minum yang cukup supaya tadi bakteri jangan sampai berkumpul di kandung kemihnya. Minum yang cukup kapan? Yang paling gampang, jangan sampai kencingnya warnanya kuning. Jadi usahain kencing itu warnanya bening. Nah, tapi ada beberapa orang yang jangan kaget kalau minum suplemen vitamin, vitamin B, itu juga memang ada yang bikin kencingnya warna kuning. Nah, itu kondisi yang berbeda ya. Tapi intinya kalau seandainya tidak kita minum, ya indikasinya salah satunya air kencingnya itu harus warnanya bening gitu. Jangan sampai warnanya terlalu kuning. Nah, itu tandanya udah kurang tuh airnya. Gitu. Apakah cukup menjawab, David? Ya, cukup. Oke, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita yang bernama Kema. Oke, berikut pertanyaannya. Dok, lingkungan yang lembab apakah bisa menjadi faktor risiko terkena gangguan saluran kemih? Ya, baik. Terima kasih, David, pertanyaannya. Jadi, lingkungan yang lembab, ketika lingkungan yang lembab tadi, seperti contohnya tadi celana dalam yang basah, atau seandainya sudah berkeringat dan kita tidak mengganti pakaian dalam kita, yaitu akan menjadi peningkatan risiko untuk terjadinya infeksi. Kenapa? Karena bakterinya tadi akan mudah untuk bertumbuh kembang, untuk berkembang biak di lingkungan yang lembab tersebut. Nah, jadi betul banget bisa menjadi faktor risiko ya. Cukup menjawab mungkin? Ya. Dok, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saudara kita yang bernama Dharma. Berapa lama kira-kira infeksi sembuh setelah diberikan antibiotik? Ya, baik. Untuk waktu penyembuhannya sebenarnya ini akan berbeda-beda tergantung dari pasiennya. Pertama, infeksinya ini sudah sampai mana? Jadi infeksinya ini tadi kan bisa pada kandung kemihnya, bisa pada ginjalnya, dan juga bisa pada semua jalur saluran kencing tadi. Ketika infeksinya berada di saluran kencing yang saluran kemih tadi secara umum masih lebih cepat untuk bisa sembuh. Biasa antibiotiknya bisa diberikan 5-7 hari dan kemudian sudah dapat sembuh ketika sudah 1 minggu. Nah, tapi tadi kembali lagi ke faktor resikonya lagi. Ketika diberikan antibiotik, ketika sudah diberikan tata laksana, tapi faktor risikonya masih ada, maka infeksinya ini bisa terjadi berulang. Jadi misalnya sudah sembuh, nanti antibiotiknya sudah berhenti diminum, tapi infeksi lagi berulang. Nah, jadi satu tergantung derajat infeksinya, kedua tergantung dari faktor risikonya sudah ditangani atau belum. Dan ketiga tadi saya juga menyebutkan ada yang tanpa gejala ya. Jadi kalau seandainya yang pada tanpa gejala ini juga sebenarnya sembuh atau tidaknya ini nanti perlu pemantauan dokter lagi begitu. Apakah mungkin cukup menjawab? Oke, terima kasih Dok. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, saudara kita Kema. Dok, jika sering kencing dalam rentan waktu 1 jam di malam hari, apakah merupakan salah satu faktor terkena gangguan saluran kemih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nih, pertanyaannya bagus nih, menarik sekali. Jadi, sering kencing, terutama pada malam hari, apakah resiko saluran kemih? Nah, betul, salah satu gejala dari infeksi saluran kemih ini tadi kan sering kencing ya, frekuensi. Kemudian urgensi tadi juga rasanya pengen kencing gitu. Nah, tapi rasa pengen kencing ini bukan cuma dimiliki oleh infeksi saluran kemih doang. Jadi ada penyakit lain juga yang bisa memiliki gejala serupa. Nah, yang perlu diperhatikan terutama pada laki-laki, apalagi memiliki berat badan yang berlebih, seandainya sering kencing, sering haus-haus, itu sebenarnya perlu diperhatikan gejala adanya kencing manis. Nah, jadi
seandainya memang memiliki tadi keluhannya sering kencing-kencing, satu, datang ke dokter, bisa dipertimbangkan untuk diperiksakan gulanya, takutnya punya kencing manis, atau memang ada infeksi saluran kemih. Kalau pada wanita mungkin sering pengen kencing ini memang lebih cenderung sebagai infeksi saluran kemih, karena memang risikonya tadi. Tapi kalau seandainya laki-laki tadi usianya 1-50 tahun, gejalanya sering pengen kencing, perlu diperhatikan juga takutnya ada kencing manis, bukan hanya infeksi saluran kemih aja gitu. Oke, baik, terima kasih Dok. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Dharma. Dari Rizal, Dok, kalau laki-laki khitan, apakah perempuan juga harus khitan untuk menghindari ISK? Baik, jadi kalau untuk khitan sebenarnya secara medis memang bukan sesuatu yang wajib dilakukan ya, terutama baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada laki-laki memang benar, dia akan lebih menjaga kebersihannya, lebih mudah tidak terkumpul smegmanya. Kebersihannya akan lebih baik pada laki-laki seandainya di sunat. Sedangkan pada wanita sebenarnya saya tidak membaca ada jurnal atau ada textbook yang mengajarkan untuk dilakukan sunat pada wanita. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Atau seandainya yang dilakukan ya dengan pertimbangan lainnya. Ya, baik, terima kasih Dok. Selanjutnya kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dea Satya. Dok, mau nanya, apakah infeksi saluran kemih dapat juga mengganggu kerja ginjal? Baik. Jadi infeksi saluran kemih itu kan tadi bisa terjadinya pada ginjal, bisa terjadi pada saluran kemih. Nah, kalau seandainya bisa mengganggu kerja ginjal, kalau seandainya terjadinya di ginjalnya tentunya akan bisa menyebabkan gangguan kerja ginjal. Terutama kalau seandainya infeksinya sudah berat, maka ginjalnya tadi yang terinfeksi akan meluas, yang tadi bahkan bisa sampai ke seluruh tubuh. Nah, maka tentunya bisa sampai ke seluruh tubuh dan juga organ ginjal itu tersendiri. Nah, tapi kalau seandainya tadi gejalanya masih ada di saluran kencing bawah, kalau seandainya dibiarin terus-menerus, maka bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjalnya. Namun kalau seandainya masih terlokalisir, masih pada si kandung kemih tersebut, si ginjalnya ya masih baik-baik aja. Tapi kalau dibiarkan, gejalanya sudah ada, tapi nggak ke dokter, masih dibiarin, ya akan bisa menyebabkan si gangguan ginjal tadi kalau dibiarin lama-lama. Begitu. Oke, baik, terima kasih Dok. Kita akan lanjutkan pertanyaannya dari Saudara Nindi Arista. Izin bertanya Dok, mengapa penting untuk segera mencari perawatan medis jika mengalami infeksi saluran kemih? Dan apa konsekuensinya jika tidak diobati? Baik, jadi kenapa sih penting untuk mencari pengobatan? Satu, gejalanya pasti nggak nyaman. Kasihan orangnya yang kena. Rasanya pengen kencing terus, mau kerja juga jadi nggak fokus, ada rasa sakitnya ketika kencing, ada rasa sakitnya juga ketika kerja, pasti akan mempengaruhi kualitas hidup. Ketika tidak diobati, pasti akan sulit sembuh. Nah, karena obatnya memang dengan antibiotik. Kalau ketika sudah terjadi infeksi dan tidak diberikan antibiotik, bisa nggak sembuh sendiri? Mungkin bisa sembuh sendiri, tapi yang pasti gejalanya akan lebih panjang, waktu untuk sembuhnya akan lebih lama. Itu satu, untuk kualitas hidup orang yang terkenanya juga. Kedua, tadi ketika infeksinya kita biarin, infeksi ini bisa menyebar. Infeksi ini bisa semakin hebat, yang tadinya ada di mana aja, bisa nyebar ke seluruh tubuh. Infeksi hebat, gejalanya tadinya di ginjal aja, cuma di saluran kencing aja, nanti bisa ke mana-mana. Gitu. Jadi kenapa penting tadi? Satu, kualitas hidup. Dua, bisa menyebar. Tiga, juga supaya ketahuan. Kenapa sih ini bisa infeksi saluran kencing? Takutnya ada faktor resiko lainnya. Takutnya tadi ada kencing manis, ada infeksi menular seksual, atau ada penyakit lainnya. Nah, itunya juga perlu dicari tahu. Makanya ketika memiliki gejala, sebaiknya diobatin supaya bisa tiga-tiganya tadi tertangani. Gitu. Ya, baik, terima kasih Dok. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan saudara kita, Widya Lokasanti. Selamat sore, Dok. Dok, apakah wanita yang terkena ISK sewaktu hamil dapat menyebabkan kecacatan pada bayi tersebut? Baik.
untuk kejadian cacat, jadi sebenarnya tergantung infeksinya ini sendiri. Ketika infeksinya sudah menyebar ke saluran reproduksi, tadi sudah dapat menyebabkan infeksi pada janinnya, ya bisa aja meningkatkan risiko untuk terjadi gangguan pada janinnya. Nah, tapi sebenarnya kalau seandainya infeksinya ada di saluran kencing aja, yang meningkat itu risiko tadi untuk terjadinya prematur. Nah, ketika terjadi prematur, mungkin yang terjadi bukan gangguan perkembangannya aja. Jadi maksudnya bayinya belum cukup berkembang, tapi bayinya nanti sudah lahir pada misalnya seperti pada di bawah usia kehamilan di bawah 34 minggu, di bawah 30 minggu, paru-paru itu organnya belum matang. Jadi nantinya akan meningkatkan risiko untuk keselamatan bayinya juga dan juga keselamatan ibunya juga. Nah, jadi apakah pertanyaannya bisa atau enggak? Tadi bisa menyebabkan prematur. Ketika prematur perkembangan organnya belum cukup baik, itu bisa menyebabkan risiko gangguan juga gitu. Mungkin apakah cukup menjawab? Oke, ya terima kasih dokter. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan terakhir dari saudara kita, namanya Santi Herawati. Izin bertanya, dok, air beras katanya efektif untuk mengobati ISK. Apakah ini fakta atau mitos? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi air beras ya. Kalau berdasarkan textbook, berdasarkan buku atau jurnal yang saya baca, yang efektif untuk mengobati infeksi saluran kemih tentunya adalah antibiotik. Untuk air beras tadi, apakah memiliki peran dalam penyembuhannya? Saya sendiri belum pernah membacanya, jadi saya belum bisa untuk memastikan pasti baik atau pasti tidak baik. Tapi saya bisa jawab dengan pasti bahwa obat utamanya adalah antibiotik. Obat lain-lainnya itu kalau emang ada efeknya itu sebagai tambahan. Jadi kalau seandainya ada infeksi pakai air tadi beras aja cukup nggak? Nggak. Tetap harus berobat ke dokter, tetap perlu antibiotik. Tapi tergantung juga nanti dari penyakitnya apakah. Jadi tetap butuh konsultasi dokter gitu. Apakah antibiotiknya yang apa perlu atau tidak. Nah itu nanti konsultasi ke dokter gitu. Yang lain-lainnya itu hanya tambahan gitu. Oke dok, untuk pertanyaan terakhir buat penutupan tanya jawab dari saya. Oke, bagaimana cara mengenali perbedaan antara infeksi saluran kencing yang ringan dan infeksi yang lebih serius seperti infeksi ginjal? Baik, untuk cara mengenalinya yang paling gampang adalah satu, adanya demam. Ketika udah demam, kita udah harus lebih hati-hati. Karena ketika sudah terjadi demam itu berarti gejalanya sudah menyebar. Udah ada respon dari tubuh kita. Kalau yang infeksinya biasa ringan, tadi bisa nggak ada gejala, bisa gejalanya cuma kayak kebelet-kebelet aja, kayak pengen kencing aja. Nah, tapi ketika sudah ada nyeri pinggang, demam, nyerinya hebat, ada darahnya. Nah, ketika sudah ada gejala-gejala seperti itu tandanya udah lebih berat. Jadi, tanda yang paling gampang dikenali, satu dulu, demam. Nanti kalau untuk yang lain-lainnya lagi, biarkan dokternya aja yang mengevaluasi lagi. Begitu. Baik, terima kasih dokter untuk segala jawaban yang sangat memuaskan. Oke, demikian semua pertanyaan yang disampaikan oleh audiens dari YouTube sudah terjawab semua. Terima kasih juga atas penjelasan dan wawasan yang baru buat kita semua, dok. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Leni. Ya, Ibu Leni dipersilakan. Oke, ya. Terima kasih David, terima kasih Dokter Archie atas penjelasannya dan pengetahuannya kepada kita semua. Terima kasih dok, sangat jelas dan sangat menginspirasi sekali ya, dan menambah wawasan kita supaya kita bisa lebih aware lagi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan anggota tubuh kita. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih banyak, ini juga. Ya, dokter, karena ini masih ada waktu, izin bertanya ya dokter ya. Ya, dok, izin bertanya. Nah, kalau misalnya infeksi saluran kemih ini, nah kalau tidak ditangani dengan serius oleh
penderitanya, apakah itu bisa mengakibatkan atau misalnya bisa jadi cikal bakal kanker ya, kanker ovarium, apakah kanker cervix gitu loh. Ada kaitannya nggak, Dok? Maksudnya infeksi ini dengan kanker, Dok. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi pertanyaannya luar biasa untuk apakah bisa gitu ya menjadi salah satu penyebab terjadinya cancer. Nah, tadi cancer sendiri itu kan ada macam-macam jenisnya, dan cancer sendiri ini penyebabnya umumnya akan multifaktorial. Jadi ada banyak faktor-faktor yang berperan. Contohnya salah satunya genetik, atau seperti contohnya seandainya kanker serviks itu infeksi virus, dan juga paparan-paparan lingkungan kita, oksidan bebas seperti rokok, asap kendaraan. Nah, itu yang menjadi faktor yang berperan penting. Tapi ketika ditanya apakah ada satu yang menjadi penyebab pasti langsung, infeksi saluran kemih ini bukan salah satunya. Infeksi saluran kemih ini bisa aja menjadi salah satu penandanya. Tadi ketika terjadi cancer, maka bisa terjadi resiko infeksi, peningkatan, maka gejalanya jadi infeksi saluran kemih salah satunya. Tapi infeksi saluran kemih ini aja tidak akan menyebabkan cancer jadi penyebab utama terjadinya kanker. Tapi bisa aja berperan terhadap terjadinya kanker begitu. Jadi bukan penyebab utama lah begitu. Apakah bisa berperan atau enggak? Bisa menjadi salah satu tandanya. Bisa menyebabkan luka, menjadikan paparan terhadap oksigen bebas, terhadap berkembangnya sel, gangguan sel, sehingga terjadi kanker. Tapi hanya berperan kecil lah dibandingkan tadi faktor-faktor lainnya seperti genetik, infeksi virus yang menyebabkan kanker serviks, dan juga yang lainnya begitu. Apakah mungkin cukup menjawab? Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya, sangat bagus sekali dok. Thank you. Dokter, kalau bisa tahu infeksi saluran kemih ini banyak terjadi di wanita dan pria usia produktif atau pasca menopause. Terima kasih. Ya, baik. Kalau seandainya ditanya peningkatan resiko, terutama tadi pada semua wanita usia 1-50. Wanita usia menopause juga memiliki peningkatan resiko lagi. Resikonya apa? Kenapa? Jadi pada menopause itu kan kita pada wanita itu ada hormon ya. Hormon yang ini ketika menopause fungsinya akan sedikit berubah. Salah satu perubahan yang akan terjadi adalah pada organ reproduksinya dan juga organ saluran kencingnya. Saluran atau organ reproduksi kita itu memiliki sistem pertahanan tubuhnya, seperti dia menjaga keasamannya dan juga dia menjaga kelembapannya supaya jangan terlalu kering, supaya asamnya baik untuk menjaga imunnya. Ketika mendekati menopause, ketika terjadi gangguan hormon, perlindungan itu bisa terjadi gangguan. Jadi kalau pada wanita yang menopause atau pada wanita yang memiliki gangguan hormon, ada resiko lagi meningkat lagi untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Pasti atau enggak, tapi resiko iya. Gitu. Ya. Begitu. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih dokter. Ya. Nah, kalau hal tersebut, maksudnya kalau misalnya pada orang yang telah menikah, nah itu peningkatan, maksudnya probabilitas terjadinya infeksi saluran kemih itu lebih tinggi ya dok ya? Tadi pada yang sudah menikah ya? Oh ya. Sebenarnya yang salah satu faktor tadi kan aktivitas seksual ya. Aktivitas seksual pada pasangan yang sudah berhubungan, maka akan terjadi resiko karena ada hubungannya tadi. Nah, tapi ada hubungan seksualnya tadi maksudnya, karena sudah menikah, sering menjalin hubungan seksual, itu bisa mengalami peningkatan resiko. Tapi resiko yang lebih hebat lagi adalah ketika berganti-ganti pasangan, terutama karena berganti-ganti pasangan ini sering memiliki infeksi menular seksual lainnya. Nah, ini apalagi yang menjadi peningkatan resiko tambahan lainnya. Jadi pada yang sudah menikah bisa memiliki peningkatan resiko, bisa karena faktor si hubungan seksual tadi. Tapi yang lebih hebat tadi ketika berhubungan seksual bebas. Jadi jangan sampai ya, gitu. Dan kalau yang sesama juga
itu probabilitasnya lebih tinggi ya, Dok? Untuk yang sesama, terutama kalau seandainya yang laki-laki kan dia berhubungannya bisa ke lubang anus ya. Nah, bakteri yang sering menyebabkan infeksi saluran kemih itu namanya Escherichia coli. Bakteri ini banyak di saluran pencernaan kita. Makanya tadi kenapa kalau cebok belakang ke depan itu memperkenalkan yang di usus. Kalau pada laki-laki berhubungan sama jenis dan juga terutama melakukan hubungannya pada lubang anus, pasti akan meningkatkan resiko si bakteri yang Escherichia coli tadi itu pasti. Gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, Terima kasih mungkin banyak ada juga dan teman semuanya. ya ada satu pertanyaan lagi dok. Nah, apakah daun sirih ya dok ya, daun sirih yang mungkin direndam air panas ya, dan mungkin di apotek-apotek ada herbal-herbal tertentu ya yang terbuat dari daun sirih. Nah, itu katanya baik ya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita gitu. Nah, dan di dalam tubuh kita kan biasanya ada bakteri positif dan bakteri negatif ya. Nah, kalau kita terlalu higienis dalam arti selalu membersihkan dengan antibiotik atau yang terlalu higienis lah. Nah, itu sebenarnya tidak baik atau tidak baik buat tubuh kita juga supaya maksudnya bisa seimbang dok gitu. Mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik Bu, ini pertanyaannya penting banget nih Bu, betul. Jadi sebenarnya kalau seandainya untuk menjaga higienitas, yang paling saya sarankan untuk menggunakan cukup air saja. Nggak perlu pakai aneh-aneh. Satu, kalau seandainya menggunakan sabun. Sabun itu kan ada banyak ya. Ada orang juga yang bisa memiliki alergi pada sabun. Ada yang bisa, kalau seandainya sabun yang nggak cocok tadi bisa terjadi iritasi atau alergi. Dua, kalau seandainya tadi terlalu bersih, betul, bisa terjadi gangguan tadi pH-nya ya. Yang sistem perlindungan alami dari tubuh kita itu kan ada keseimbangan asamnya, ada bakteri baiknya. Ketika terlalu banyak dibersihkan menggunakan sabun, menggunakan banyak hal-hal lainnya, itu nanti malah akan mengganggu si sistem pertahanan tubuh yang udah ada di tubuh kita. Nah, malah itu nanti jadi resiko. Untuk daun sirih, saya juga sebenarnya tidak menyarankan karena kita memperkenalkan sesuatu yang kita tidak tahu bersih atau tidak, yang kita tidak tahu apakah bisa mengiritasi kulit kita atau tidak, yang bisa menyebabkan kita alergi atau tidak ke tubuh kita, itu akan menyebabkan peningkatan risiko tadi. Malah jadi kering, atau seandainya malah jadi ganggu si bakteri baiknya, dan juga keseimbangan asamnya tadi. Makanya untuk kalau ditanya untuk membersihkan, menurut saya paling baik air aja cukup. Kalau seandainya menggunakan sabun, ada sabun-sabun yang khusus untuk untuk organ reproduksi wanita, silahkan, tapi tetap dengan perhatian, jangan terlalu kasar, jangan terlalu banyak, dan juga sesuai kebutuhan. Kalau untuk yang lain-lainnya, saya tidak menyarankan karena tadi bisa malah menyebabkan hal-hal lainnya lah yang tidak kita inginkan, begitu. Apalagi kalau nggak bersih tadi ya, kita kan nggak tahu tuh daun sirih datang dari mana, tangan kita bersih atau enggak, gitu. Mungkin apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih dokter, cukup menjawab dok. Terima kasih. Dokter, ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan sedikit apresiasi kepada dokter ya berupa plakat. Ini kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya dok ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas plakatnya dan juga atas kesempatannya pada hari ini. Halo. Oke, ya. Satu lagi. Oke, ya. Terima kasih dokter atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali.
Mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat serta menambah wawasan kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Dokter. Ya. Ya. Terima kasih banyak juga Ibu Leni dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, semoga semua bisa sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, terima kasih, Dok. Oke, Dokter. Nah, di Buddhist Fellowship Indonesia kan dengan program Pintu Belajarnya, Dokter, kan banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia yang berprestasi lah, ya, di berbagai wilayah Indonesia, ya. Nah, Dok, dan mereka itu kan masih di sekolah, ya, masih remaja, dan ya memang ada sebagian yang udah kuliah di universitas S1, S2, ya. Nah, Dok, pada masa remaja ini ya, Dok, ya, mungkin kan anak-anak asuh pintu belajar ya, yang mungkin masih sekolah lah di SMP, SMA itu kan SMP ya menjelang remaja lah ya, Dok, ya. Nah, tentu saja kan mungkin di cowok biasanya disebut akil balik dan di cewek mungkin mulai menstruasi ya, Dok, ya. Jadi ini kan ada terkait infeksi saluran kemih ya, Dok, ya. Ini kan ada kaitannya. Nah, pada saat-saat remaja ini mungkin apa yang perlu diwaspadai ya, Dok, ya, untuk anak-anak remaja supaya mereka bisa merawat diri ya dan bisa menjaga kebersihan dan lain sebagainya, supaya bisa berkonsentrasi sekolah, kuliah ya. Nah, dan maksudnya bisa terhindarkan lah dari infeksi saluran kemih ini, Dok. Mungkin bisa kasih advice, saran. Terima kasih, Dokter. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Leni. Ini pertanyaannya sangat bermanfaat nih, terutama pada remaja-remaja ya. Memang remaja itu katanya masa yang paling indah ya. Memang remaja ini juga masa kita ingin punya rasa ingin tahu yang banyak, kita juga ingin banyak mengeksplorasi. Nah, pastinya tadi untuk infeksi saluran kemih yang pasti harus itu kan jaga kebersihannya, tadi terutama pada wanita. Cara ceboknya nih yang jadi diajarin juga mungkin pada teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa dikasih tahu cara cebok yang baik tadi dari depan ke belakang, jangan sampai dari belakang ke depan. Karena mungkin ini walaupun pengetahuan umum, tapi tidak semua orangnya tahu. Jadi terutama pada remaja boleh dikasih tahu nih teman-temannya atau seandainya yang masih belum mengetahui lah semuanya. Gitu. Nah kemudian pada remaja juga hindarilah seks bebas tadi ya, terutama ya. Jangan sampai melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Karena tadi terjadi peningkatan risiko bukan hanya untuk infeksi saluran kemih aja, tapi juga banyak sekali infeksi penyakit lainnya. Jangan sampai karena rasa ingin tahu, karena hal-hal untuk kenikmatan sementara, kita jadi tidak bisa menjaga diri kita. Sesuatu yang hanya sebentar saja, tapi dampaknya itu bisa panjang banget, bisa kita hadapi hingga seumur hidup kita. Bisa tadi terjadi infeksi saluran kemih, resiko banget, tidak nyaman pasti gejalanya, dan juga bisa juga tadi infeksi menular seksual, yang mungkin paling sering kita dengar HIV/AIDS, itu juga kita kenalkan dari sana. Jadi pada remaja, laki-laki, perempuan, keduanya saling menjaga, jangan sampai melakukan hubungan di luar pernikahan. Dan juga tadi kalau wanita jaga kebersihan, untuk yang pria juga sama ya. Oke. Mungkin apakah sudah cukup, Bu, untuk pertanyaannya? Apakah sudah cukup menjawab mungkin ya? Atau mungkin ada tambahan, Bu, boleh? Ya, sudah, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ini sangat bermanfaat buat anak-anak asuh pintu belajar ya, yang masih sekolah dan berkuliah ya, apalagi terutama yang SMP dan SMA ya, karena menjelang remaja ya, Dokter ya. Ya, oke.
Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, dokter, untuk melengkapi sesi pada siang hari ini, kita mengundang dokter untuk memberikan sedikit pesan-pesan dan kesimpulan terkait topik kita pada hari ini, supaya kita semua dan masyarakat Indonesia bisa lebih aware terhadap kesehatan dan bisa merawat diri, menjaga kesehatan anggota tubuh kita. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Bu Leni kesempatannya. Jadi saya izin merangkum nih hal-hal penting yang penting nih dari tadi kita omongin panjang lebar. Yang harus diingat, satu, jangan meremehkan infeksi saluran kemih. Jangan meremehkan kita cuman kebelet-kebelet aja, tapi ternyata ada infeksi kita nggak tahu, langsung cari pengobatan ke dokter. Karena tadi udah jelasin, banyak gejalanya, banyak efek samping yang bisa ditimbulin. Bukan cuma di saluran kencing aja, bisa ke seluruh tubuh. Dan juga tadi faktor resikonya yang harus dicari juga. Bisa ada macam-macam penyebabnya. Bukan cuma infeksi saluran kemihnya doang yang diobatin, tapi yang dicari adalah faktor resiko lainnya. Jadi jangan meremehkan infeksi saluran kemih. Kedua, gak susah untuk menjaga dari pola hidup sehari-hari. Satu, minum harus yang cukup tadi ya. Jangan sampai kita minumnya kurang, tadi mekanisme pertahanan tubuh kita jadi jelek, jadi terjadi infeksi berulang cuman karena kita kurang minum doang. Yang padahal itu mudah loh dilakuin gitu. Kedua, jaga kebersihan. Jaga kebersihan ini mungkin udah sering didengar, tapi yang penting diingat itu tadi caranya juga. Jangan memperkenalkan benda-benda asing ke organ reproduksi kita, saluran pencernaan kita. Jangan menahan kencing. Kemudian ganti tadi pakaian dalam secara rutin, apalagi ketika sudah lembab dan basah. Gunakan pakaian dalam yang bahannya bisa menyerap keringat atau air. Dan juga tadi ketika pada wanita, ketika mencebok dari depan ke belakang, jadi jangan dari belakang ke depan. Komplikasinya bisa macam-macam, pengobatannya sebenarnya gak sesusah itu. Ke dokter, gak selalu dirawat inap, bisa menggunakan obat aja, jadi gak perlu takut, gak perlu ragu, ketika sudah memiliki gejala, langsung berobat ke dokter, karena lebih bahaya ketika penyakit itu dibiarkan, dibandingkan ketika kita ragu-ragu ke dokter. Jadi, ketika memang sudah ada gejalanya, silahkan langsung diperiksakan aja, begitu. Mungkin demikian untuk pesan-pesan terakhir saya, Bu Eni. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih dokter, terima kasih atas waktunya. Terima kasih dokter yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Anu Modana dokter. Terima kasih juga David yang telah membantu memoderasi sesi sharing dengan dokter pada siang hari ini. Terima kasih Anu Modana. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Hugh David, anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, yakni Ibu Lilian Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Selanjutnya Bro Safian Halim sebagai head of Pintu Belajar, Sis Leniko sebagai president of Buddhist Fellowship Indonesia, dan Sis Reniong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia. Semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang tercinta. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu.
Dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.